Saya beruntung banget lah ketemu Dr. Iwan ini. Ini saya mengganggu waktunya Dr. Iwan nggak ini? Enggak. Saya ini pas nggak di rumah sih sebetulnya, saya di tempatnya bapak saya. Lagi sibuk apa, Dok? Tadi ngurusin BKGN sama Freddy. Oh gitu. Sekarang sudah free. Sekarang saya pas sama bapak. Freddy senior saya ini. Ya, 98. Yes. Oh, lagi ngurus apa, Dok? BKGN itu, Dok? Bulan Kesehatan Gigi ini kan PDGI sama Unilever kan setiap bulan September ya sampai Desember ini ngadain kegiatan. Kegiatannya ya kalau yang sekarang karena COVID ya berarti webinar Jadi toh. Lah, Iya, webinar tunggu. aja. Webinarnya ke masyarakat umum, Dok? Iya. Oh, bukan ke... Dibebaskan, mereka bisa ke masyarakat umum, bisa ke dokter gigi. Jadi nanti Dokter Rio juga bisa diundang sebagai pembicara di salah satu cabang. Itu ada Kenapa ujung-ujungnya saya ada ini 50 sampai 80 cabang coba. Wow, banyak sekali. Wah, serius, Dok. Mantap banget. Waduh, ini saya itu ini, Dok. Saya itu kagum ya. Pertama-tama saya itu kagum sama Dokter Iwan. Karena Dokter Iwan ini sebenarnya, ini saya bacain dulu ya, Dok ya. Saya tuh udah dapet CV-nya dokter loh. Saking luar biasanya. Nah, ini udah. Dokter Iwan saya itu ini pengagumnya Dokter Rio. Ya, Dokter Iwan ini saya bacain ya. Jadi Dokter Iwan ini yang pertama-tama ya, Dok ya, yang penting banget Dokter Iwan sudah menikah ya. Wah. Karena saya yakin penggemarnya banyak ya. Ayo. Jadi saya mau kasih tahu dulu Dokter Iwan sudah menikah dengan Dokter Rosa Amelia, MKes PhD. Dengan 2 orang anak, Nadia Hedi Khalila dan Arvel Rajendra Nabhan. Waduh, subhanallah ya. Kemudian dokter ini dari tahun 2004 sampai sekarang itu adalah lecturer di Public Health Medical Faculty UMY, kemudian ada direktur rumah sakit ya, Dok ya, sampai tahun 2018 ya, Dok ya? Ya, sampai 2018 saya sudah biasa. direktur. Saya sekarang orang biasa, Pak. Aduh, enggak, ini bukan orang biasa. Ini CV depan saya, ini kalau saya share screen luar biasa ini. Kemudian dokter ini PhD candidate dari Thammasat sudah lulus, Pak. Oh iya, ini alhamdulillah 2019 itu berarti yang belum lulus, Pak. Wah, iya. Kurikulum vitae pas yang belum lulus, Pak. Iya, kurikulum vitae belum lulus, luar biasa. Mohon maaf lahir batin ya, Dok. Tapi ini di Thammasat University ya, Dok ya. Luar biasa, Dok. Kemudian Hospital Management, wah luar biasa. Ini kalau saya bacain satu-satu luar biasa banyak. Dan sebenarnya nanti akan mengurangi waktu kita untuk ngomong, meskipun banyak, tapi akan seru-seruan lagi karena saya itu penasaran. Ya, mungkin nggak cuma saya yang penasaran, Dok. Yang penasaran itu satu Indonesia. Oke, Dok? Bagaimana dokter menanggapi... Halo? Wah, ini kemana kah, Dokter Iwan? Pak, keputus ya? Iya, keputus, nggak apa-apa. Ya. Pas. Jadi, tadi keputus ya. Jadi, saya itu nggak mau mengurangi waktu kita untuk ngobrol yang lebih serius. Siap. Karena satu hal yang pasti, ini pasti ditanyakan oleh semua orang di satu Indonesia. Maksud sih? Iya dong, Dok. Bener deh. Ini nggak ngada-ngada, Dok. Bener. Kok bisa mengadakan seminar offline dan online? Gitu loh, Dok. Oke. Itu bagaimana, Dok? Apa namanya? Betul. Menjelaskannya tuh bagaimana, Dok? Ya, Mungkin betul. Ini pertanyaannya banyak sekali yang harus saya jawab khusus untuk ini soalnya. Iya, bagaimana, Dok? Mungkin bisa dijelaskan, Dok. Jadi memang pertama-tama kita tahu bahwa kondisi COVID ini tidak boleh mengurangi, membatasi kita. Bagaimana ini di BPPDGI kan sudah berapa lama ini jadi masalah gitu. Kemudian saya memang pas Dream 2020 ini diberi amanah untuk menjadi ketua. Terus karena ini saya jadi ketua, saya sudah bilang Pak Putu, ini kita kalau kayak gini terus new normalnya nggak ada, tapi nggak ada yang berani nyoba dan kita belum pernah ada. Kemudian saya bilang Pak Putu, coba ya saya punya dream untuk membuat ini dan tentu saja kita harus sesuai protokol. Kemudian saya menghubungi gugus tugas. Pertama gugus tugas Jakarta, kemudian diberitahu
ini harus dari gugus tugas daerah. Kemudian saya ke gugus tugas daerah. Di gugus tugas daerah itu juga ternyata ada wilayah provinsi, kemudian ada dari kabupaten atau kota madya. Nah, dari situ saya baru paham bahwa untuk melakukan sebuah pertemuan itu harus ada izinnya. Izin yang memang harus dikeluarkan oleh gugus tugas. Nah, pada saat itu saya berdiskusi dan dibilangi bahwa itu tergantung hotelnya. Hotelnya itu sudah lolos oleh gugus tugas enggak? Karena di Jogja itu termasuk yang daerah yang aman terkendali. Artinya tracing-nya itu sangat bagus. Tim epidemiologinya di Jogja ini saya apresiasi banget. Dan kita akhirnya boleh dok, asalkan ada protokol yang kita buat. Kemudian kita majukan surat izin, keluarlah surat izin untuk protokol baru. Nah, protokol baru ini tentu saja nggak mudah untuk kita dapatkan. Surat izinnya nggak mudah kita dapatkan, dan pada waktu kita mau launching pun ternyata dari tempat saya sendiri, dari UMY, tetap ada seperti gugus tugasnya gitu ya, gugus tugas yang UMY kalau kita tidak lolos dengan itu juga tidak di ACC. Akhirnya kita berjuang untuk membuat protokolnya itu khusus, protokolnya itu memang kalau pertemuan offline-nya bagaimana, kalau pertemuan online-nya bagaimana, dua-duanya untuk yang UMY itu kita dimintai. Setelah itu semua sudah, akhirnya saya berbicara ke Pak Putu saya sudah dapat surat izin dan sudah ada protokol, dan Ambaruk Mopomnya juga sudah memberikan ke kita izin untuk hal ini. Akhirnya kita membuat protokol di kegiatan offline ini dengan panduan khusus yang memang luar biasa ya. Termasuk gini, kalau peserta luar kita harus melewati Jogja Pass. Jogja Pass itu tadi berarti harus ditanyain lah screening. Setelah screening kemudian dia harus ada rapid juga. Itu kan sulit ya untuk mencari peserta seminar ya. Nggak mudah untuk kita mencari peserta seminar di acara yang seperti ini, dan banyak dokter gigi yang takut juga. Betul banget. Buat solusi-solusi, oke, kalau beliau-beliau ini sudah mempunyai rapid test, silakan dibawa. Kalau belum, kita lakukan di situ dengan harga yang khusus yang kita tekan sampai murah sekali, dan kita bisa lakukan di sana. Itu pun masuk protokol, dan kecepatan untuk rapid test juga sudah kita kerjasama dengan tim dari kepanitiaan ya, ada dokternya juga, itu setengah jam jadi. Artinya ada rapid test yang bisa kita gunakan dengan ya lumayan lah kayak PCR-nya, tapi bentuknya rapid test yang bisa kita tes untuk langsung jadi. Itu ini, yang maaf dok, itu kayak gini. Saya ini dulu, saya stop dulu ya dok, mohon maaf. Silakan, ini rapid testnya rapid test apa dok? Serologi apa swab? Serologi. Rapid test. Kalau swab test PCR itu berarti kan harus pakai ini. Ini rapid test pakai serologi. Oh ya, baik. Dan itu lanjut, dari gugus tugas saja sih, yo. Oke. Itu munculnya dari gugus tugas, dan itu diperuntukkan untuk yang luar Jawa. Nah, bagi yang luar Jawa memang nggak mudah bagi kita untuk membuat ini, dan kan repot sekali. Nah, tapi ya inilah yang harus kita lakukan, dan itu sudah saya laporkan ke Pak Putu, ya memang ada dari persyaratan gugus tugas yang harus kita lakukan, yaitu rapid test untuk yang luar daerah. Kemudian kalau itu pun sudah masuk, orang duduk pun diatur dok. Oh gitu. Jadi orang duduk pun itu akan dicatat, dan itu nanti akan digunakan nanti kalau terjadi sesuatu untuk tracing. Ya, nggak mudah sih memang membuat seminar di karena ini, tapi kalau buat saya pribadi, kalau nggak kita coba, kita nggak akan ya kayak gini terus. Ya, betul. Ya, kita nggak boleh diam lah. Paling tidak kita harus punya pola yang bisa mencari era baru. Ya. Baik. Itu tempat duduk, kalau tempat duduknya itu dicatat, apakah mereka memilih tempat duduk itu kemudian nggak boleh pindah-pindah? Pokoknya kamu di situ terus ya. Ini kalau misalnya saya tempat duduk nomor 60 gitu. Nah ini Trio ini nomor 60 aja, nggak boleh pindah-pindah gitu. Iya, betul. Nah, oleh sebab itu konsepnya Dream pun juga kita ubah. Jadi untuk offline online, jadi walaupun nanti juga ada online-nya, hari tanggal 7 itu kita benar-benar offline, yang nantinya kita buat round table dok.
tidak teater, tidak ini, round table dengan tempat duduk khusus. Kemudian formatnya kita buat modelnya seperti nonton bioskop. Ada Jadi, layar gede gitu, Dok? Layar besar, kemudian nanti konsepnya pun seperti film. Kita buat pembicara ini seperti tokoh filmnya. Saya juga akan membuat pakai skenario gitu ya. Sehingga orang duduk pun juga seperti nonton di bioskop. Kita setting walaupun itu round table, bentuknya persis nonton bioskop, dan kita buat modelnya karena itu lebar, dan kita dibatasi cuma bisa 200, Dok. Nggak bisa lebih gitu, karena tempat duduk itu sudah dibuat sedemikian rupa dan kapasitasnya juga sudah dihitung oleh gugus tugas, dan dari 200 itu sudah kita buat bagaimana modelnya dan senyaman mungkin. Nah, kita buat alurnya karena bentuknya seperti film, nonton film gitu ya. Ini seminar yang memang dikhususkan diubah gitu. Tidak seperti seminar-seminar biasa. Sehingga dia disajikan dengan background musik, dengan ya alur-alurnya seperti film lah. Nanti kalau estetik ya kita buat alurnya musik estetik yang keindahan, kita bawa ke pemandangan dulu, baru orangnya ngomong. Luar biasa. Kemudian untuk makan pun juga walaupun nanti dikotakkan sendiri gitu ya, tidak bisa ngambil sendiri, tapi bisa kayak ada menu request-nya gitu ya, kita pasin satu persatu. Sulit juga, tapi ya yang namanya tidak mudah bukan berarti tidak bisa kan, Dokter. Benar banget, Dok. Benar. Nah, itu Dok, kan kalau nonton bioskop itu kan nggak round table, Dok. Ya, kita pertama kan mau bentuk kayak nonton bioskop itu, tapi karena begitu ini lebar, kita setting dia bentuknya itu longitudinal, bukan menurun, longitudinal dengan layar di tengah, itu kita buat seperti U, tapi bentuknya mereka duduk round table. Kenapa round table kita pilih? Karena supaya berjarak, kemudian supaya tidak ya berdekatan, itu tadi sih pertama. Jadi round bentuknya itu supaya penuh. U gitu apa masing-masing round table, Dok? Masing-masing round table, tapi round table-nya kan separuh. Yang membelakangi layar itu nggak ada tempat duduknya. Jadi semua menghadap ke layar, tapi bentuknya round table. Di round table itu tadi mereka bisa kekhususan ada coffee break-nya juga kita masukkan ke sana, individual gitu ya. Untuk protokol hotel sih. Dan semua orang pakai masker dong ya? Pak, masker sama pakai ya protokol biasa semuanya pakai. Iya. Tapi kalau nggak kita coba, saya yakin dengan percobaan pertama ini nanti suatu saat nanti pasti akan ada sesuatu yang dimudahkan. Betul, soalnya ada pembelajaran. Kalau nggak ada pembelajaran nih gimana? Kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak pernah salah kan? Daripada masa kita takut langsung nggak mau salah gitu kan, nggak ini, Dok. Dok, mau nanya, Dok, itu biayanya udah termasuk tes swab, Dok, atau gimana sih, Dok? Rapid enggak, Dok, karena berbeda ya. Ada peserta dari Jogja dan luar Jogja. Oh iya, benar. Jadi kalau yang luar Jogja pun, dan harganya rapid pun kalau di luar itu 150-an, kita bisa menekan antara 60 sampai 80. What? 60.000? Iya. Lah, oh bener-bener hemat banget, Dok. Ya, nanti ya tapi khusus untuk peserta yang luar saja ya. Luar kota. Ya. Luar kota itu gimana sih, Dok? Kan Jogja itu sebenarnya luas. Berarti nggak Jawa Tengah ya? Iya, betul. Jadi Semarang ya, itu pokoknya luar Jogja. Luar itu harus Jogja. masuk lewat Jogja Pass namanya. Saya nggak tahu, Dok. Jogja Pass itu maksudnya Jogja Pass itu adalah sistem yang dikembangkan oleh Jogja untuk orang yang masuk kota Jogja. Oh, ada. Ada. Itu memang dibuat khusus untuk Jogja saja. Maaf. Ini saya kan nggak tahu ya. Itu maksudnya begini. Itu bentuknya seperti apa sih? Selembaran atau? Oh enggak, online, Dok. Pakai handphone. Berarti sama kayak dulu Pak Jakarta masuk apa namanya izin keluar masuk Jakarta itu kan? Iya, betul. Oh alah, ya udah. Itu kan semacam matriks, Dok. Iya. Ya, nanti dia ngisi itu. Dari ngisi itu sudah dikhususkan untuk ke arah DREAM, acara UMY itu tadi. Jogja Pass-nya sudah nanti dia mau datang untuk apa DREAM, begitu itu milih.
nanti dari Jogjapas itu dari gugus tugas sudah menyendirikan lah. Kemudian dari itu kita akan mendapatkan ini yang dari DREAM dari luar kota yang nanti harus dengan rapid test. Itu. Oh, seru banget. Jadi udah online. Nih, ini saya kasih tahu, saya simpulkan. Untuk orang dari luar kota seperti saya ini, maka saya harus masukin ke Jogjapas, kemudian di dalam pilihan Jogjapas itu dalam online itu ada pilihan untuk DREAM. Kemudian dari DREAM akan masuk ke datanya panitia DREAM, kemudian panitia DREAM akan ngasih tahu mana peserta membutuhkan rapid test. Ya. Pada saat dia registrasi akan sudah kelihatan, Dok. Jadi mereka begitu registrasi nanti kita akan membuat split. Orang yang butuh rapid test akan kita antar, khusus ada tempat khusus di sana. Yang langsung ada dokternya, nanti juga alurnya juga kita sendiri. Waduh, keren banget. Dok, untuk pameran tuh gimana, Dok? Kan pameran ini kan beda dong. Sulit gampang nih. Jadi untuk yang pameran, yang biasanya bisa banyak, tapi seperti yang perusahaan PMA ya dari asing itu kan benar-benar strict. Tidak diperbolehkan mengirimkan karyawannya atau mengikuti sesuatu seperti itu. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi untuk PMA itu akhirnya ya tidak bisa dengan pameran, tapi kita buatkan nanti model-modelnya. Dia mau nggak kalau mau kita yang jualin. Tapi ternyata dari bentuk-bentuk itu tetap ada dari dalam kota. Ya kan Jogja kan ada mabesnya Kobra gitu ya. Iya, ada tempat-tempat yang lain. Akhirnya terisi walaupun kita membatasi juga untuk pamerannya itu cuma 8. Cuma 8. Ya, Dok, tapi kan nggak mudah kita untuk membuat pameran yang nantinya orang itu datang ya seperti dulu lagi. Kita harus ada alurnya juga, Dok. 8 tempatnya juga harus sedemikian rupa gitu ya. Kayak masuk anjungan di Taman Mini di Ancol gitu loh, Dok. Yes, ini memang apa ya? Ya ini butuh kreativitas dan saya sangat salut dengan apresiasi saya ke mahasiswa saya, panitia-panitia semua menciptakan kreativitasnya sedemikian rupa sehingga kita bisa tetap sesuai protokol tanpa mengganggu kenyamanan. Walaupun kenyamanan itu terganggu, kita akan meminimalkan. Karena memang ini ya protokol gitu. Nah, saya yakin nanti dari ketidaknyamanan dari protokol ini suatu saat ada daerah tertentu yang sudah belajar dengan yang kita lakukan, tentu saja akan menjadi lebih baik. Dok, ini keren banget. Dokter itu kan kalau saya kan, ini di Ambarukmo ya, Dok ya? Ambarukmo Hotel. Kan masuk dulu kan pernah ketemu kita ya? Iya, Dok. Pernah ketemu, Dok. Ya? Dok, ini kan lantai 2 ya, Dok ya? Kan ya, biasanya kan keluar lift belok kiri kan, ya kan? Terus kalau dari dalam hotel? Iya. Kemudian masuk ke ruangan, kan biasanya sama Jogja itu digituin, keluar lagi gitu ya? Supaya kalau di Ambarukmo ya? Iya. Ya, jadi kita membuat alurnya dan alur itu sudah kita harus berikan ke gugus tugas. Oh iya. Jadi kita membuat alurnya dari bawah eskalator, Dok. Tidak lewat lift. Karena lift itu juga dibatasi. Lift Ambarukmo itu kecil. Waduh, keren banget. Jadi kita buat alurnya eskalator itu pun begitu beliau naik, nanti ada registrasi itu yang nanti akan memecah ya, kayak front office lah. Untuk registrasi. Waduh, keren banget. Peserta yang udah daftar berapa orang, Dok, sampai detik ini? Sampai saat ini, dari 150 target saya, itu baru 100-an lah. 100-an. Loh, dokter ini kan bikin acara itu kan, DREAM ini kan... Tapi ini di luar HO ya? Di luar HO ya? Iya. Ini kan ceritanya seminar. Acara DREAM itu adalah acara besarnya UMY. Betul ya, Dok ya? Iya. Kemudian 2 tahunan. Kemudian dokter ini kan baru bikin kan? Kepanitiaan ini kapan dibikin, Dok? Sebenarnya sudah setahun yang lalu sebelum COVID. Tapi perubahan-perubahan dengan adanya COVID ini memacu kita untuk berubah. Dan kita sebetulnya pada detik akhir ini gimana ya, jalan apa enggak ya gitu ya, atau online saja ya gitu ya. Akhirnya saya memutuskan oke lah, kita kalau enggak kita coba offline. Ini tidak menjadi penampakan yang lainnya. Satu buat UMY sendiri khususnya, kedua buat PDGI.
Sehingga pada waktu itu saya koordinasi dengan Pak Putu saya coba ya untuk ini, dan akhirnya Pak Putu mengiyakan. Wah, keren. Soalnya kalau kita diem saja kayak gini juga nggak akan ada perubahan-perubahan. Dan kalau ada satu yang memulai, kan saya yakin nanti akan ada yang lain-lainnya gitu ya. Dan saya harapkan demikian juga. Keren banget. Keren banget. Dokter itu Rio berarti keren. Dari tadi keren-keren terus Dokter Rio ini yang keren. keren. Saya itu kaget karena kalau saya cerita, ini loh Dream itu ada offline-nya. Masa ada offline-nya? Gitu, Dok. Tapi memang nggak mudah ya, nggak mudah bukan berarti tidak bisa. Itu tadi kayak peserta itu banyak sekali yang tanya, yang masuk yang seperti pertanyaan Dr. Rio ini banyak sekali. Kemudian kita meyakinkan bagaimana kita menjualnya, paketnya bagaimana supaya mereka juga mendapatkan SKP yang sesuai gitu ya. Betul. Ini kreativitas tentu saja anak-anak muda ini yang menurut saya membuat, jadi kita selalu diskusi ini kayak gini, oke dibuatkan gini aja, oke kayak gini dibuatnya kayak gini saja. Akhirnya ya mau tidak mau minggu depan jalan. Walaupun target kita karena 200 ya, dan kemudian yang 50 kan memang kita peruntukkan untuk dosen, kemudian kita turunkan targetnya menjadi 150, itu baru 100. 100 itu menurut saya sih banyak ya Dok ya, untuk di masa seperti ini ya. Mudah-mudahan nambah lagi lah. Iya. Minggu-minggu ini kita. Tunggu, ini yang kedua Dok, dari Dream-nya sendiri, itu panitianya itu komponennya itu paling banyak berarti apa Dok? Mahasiswa, dosen, atau mahasiswa? Mahasiswa semua. Yang lebih banyak itu mahasiswa. Dosen itu sebagai support mendukung ya. Artinya mamanya ada Publikdoc, itu di atasnya ada satu dosen yang memang koordinator untuk Publikdoc. Kemudian ini yang lucu lagi kan, ini ada pembicara yang mau datang. Ini yang luar biasa lagi ya. Sehingga kita kan untuk pembicara kan memang dikhususkan ya, seperti Dr. Rio kalau jadi pembicara di suatu tempat kan mesti ada dikhususkan. Kita membuat LO khusus sesuai kebutuhan mereka, dan rata-rata pembicara ini datangnya naik kendaraan pribadi. Sehingga belum banyak yang berani naik. Nah, sehingga kita juga harus menyatukan, dan rata-rata kalau kan bersama keluarga dan lain sebagainya, kita tempelkan itu LO yang bisa handling keselamatan selama dia di Jogja sebagai tamu undangan kita gitu. Maksudnya gimana Dok? Kok bisa sekhusus itu tuh, LO-nya seperti apa sih gitu? Ya enggak, ini karena kalau UMJ selalu ada liaison officer yang... Iya sih, itu keren banget. Loh, mati lagi. Halo, ya, akhirnya. Balik lagi. Gimana Dok, liaison officer-nya tuh memang dari dulu udah ini di Jogja hujan deras nih Dok. Oh iya, tadi kita di Jakarta juga udah hujan deras sampai mati lampu Dok. Hujan deras jadi memang agak terganggu. Gak apa-apa. Terus gimana Dok, itu liaison officer-nya tuh memang ada? Dok, baik. Oke. Oh, ini saya ngelihat lebih clear. Aduh. Lebih keren. Saya ulangi ya yang tadi ya, liaison officer ya. Liaison officer kan memang dari dulu kalau UMY pakai ini ya. Memang SOP-nya lah ya. Jadi semua pembicara akan kita kasih liaison officer satu driver. Nah, khusus untuk COVID ini tadi karena dengan keterbatasan yang ada di dalam COVID, tentu saja beliau-beliau itu harus ya paling tidak didampingi lah untuk kesehatan dan keamanannya. Saya tidak mau kalau nanti seorang pembicara pulang dari sini malah kena COVID, kan nggak mau. Oh iya. Sehingga keamanan mereka itu menjadi keamanan kita bersama di sini. Di sini liaison officer juga mendampingi mereka, termasuk untuk sesuaikan dengan protap. Sebagai contoh nih, makan malam gitu ya. Makan malam pun juga akan kita, ini jangan sampai baik pembicara itu memegang tangannya ke mulut sebelum dia cuci tangan, atau dia pakai hand sanitizer. Itu buat tugasnya LO gitu. Sampai segitunya Dok. Jadi memang Iya. Luar biasa Dok. Gila, detail banget Dok. Bener asli. Itu saya banget. Ada pisang goreng, langsung aja saya comot Dok itu mah. Kalau kayak gitu saya. Nah ini tugasnya LO-nya bisa harus sampai sana gitu. Wah keren banget. Asli Dok, keren. Ini sedetail banget. Ini mahasiswa dong Dok berarti ya? Mahasiswa itu luar biasa ya. Saya sangat kagum dengan, ya kayak saya tadi bilang, kalau Dr. Rio ini adalah pembicara yang milenial. Buat saya orang-orang muda ini kreatif. Orang muda sekarang ini adalah
ujung tombak. Ingat, senior-senior kita pun bahkan belajar dari anak muda. Senior-senior kita kalau kesulitan handphone, kesulitan laptop, kesulitan apapun, tanyanya ke anak muda. Jadi, sekarang anak muda itu adalah leading the mind. Memang tidak mudah untuk membuat saya yang duduk saat ini sebagai penyambung senior dan junior gitu ya, menyatukan ini baik di PBBDGI ataupun di ANU tidak mudah juga. Artinya memang kita perlu anak muda yang leading the mind ini tadi supaya tempatnya tepat dan anak-anak muda ini tadi bisa membawa yang senior untuk ikut di dalam milenialnya, dan dia tetap respect terhadap orang senior yang punya pengalaman. Tentu saja kita kan paham bahwa orang yang senior itu menang di pengalaman karena mereka sudah merasakan. Di antara yang muda kan belum merasakan gitu ya. Nah ini kita gabungkan gitu. Kita harus gabungkan ini. Tidak mudah memang, tapi saya sangat apresiasi kepada khususnya anak-anak muda termasuk Dr. Rio sebagai pembicara yang berulang kali saya ngomongin milenial gitu ya, punya grup. Saya itu biasa. Ini punya grup, tadi Dr. Saukani bilang di IG tadi bahwa ini bukan grup Soneta, tapi ini grup Pancaran Sinar Pretomak gitu ya. Buat saya selalu bilang ke Dr. Kani bahwa saya support. Saya selaku duduk di PBBDGI, saya akan support anak muda supaya ini jangan sampai yang anak-anak muda ini dimatikan kreativitasnya. Saya akan ada yang di depan khusus di PBBDGI ini tadi. Kita itu harus paham semua kok bahwa perubahan yang ada sekarang ini memang perlu disikapi. Tapi bukan berarti yang anak muda yang kita jadikan orang ini kekhususannya supaya kreatif itu tidak respect dengan yang senior kan gitu. Nah, betul. Ini penempatan ini yang menurut saya ini bagian saya ya, penyambungnya yang saya ini tua ya, muda ya sebenarnya sudah enggak gitu ya. Enggak, tapi saya penyambungnya. Dokter Kani sudah paham itu bahwa di PBBDGI memerlukan itu. Dokter ini kan mantan dekan, betul ya? Bukan. Saya rektor apa biasa, dekan? Pak. Enggak. Dulu enggak, saya coba baca lagi ya. Ini saya takut salah. Enggak ada, Pak. Saya bukan dekan sama sekali, Pak. Salah itu, Pak. Saya tidak pernah jadi dekan, saya tidak pernah jadi rektor. Hospital manajemen. Ya, saya memang amanahnya yang terakhir adalah direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Tapi saya termasuk kelompok pionir di dalam membuat UMY, kedokteran giginya UMY. Baik. Kelompok kelompok pionir untuk pembuatan kedokteran gigi UMY. Nah, Dr. Rio kan tahu kalau UMY itu pertama kali pakai blok. Kita sudah kurikulumnya sudah langsung pakai sistem blok, pakai PBL, kemudian pakai hibrid. Ya, jadi itu mungkin orang mandangnya kalau UMY itu Iwan itu gara-gara saya di dalamnya itu. Iya, betul, Dok. Betul. Di dalamnya itu adalah termasuk yang tim kurikulum, Dok. Ada 12 orang. Itu yang membuat pertama kali sistem kurikulum blok. Tapi kalau ahlinya sekarang sudah berkembang. Sekarang kita sudah punya tim edu yang kalau saya seperti IKGM. Saya ingin membuat pembelajaran IKGM-nya kayak gini karena IKGM itu adalah ilmu kesehatan gigi diminta perhatian kan. Banyak orang yang tidak mau. Jadi gimana caranya supaya orang suka di IKGM? Saya pengen ini. Bisa nggak? Itu saya tinggal ngomong orang Medu, Dokter Gigi Indri Kurniasih. Dokter Indri, tolong ini dibuatkan, saya modelnya pengen kayak gini. Wah, keren. Dan dia yang membuat penilaiannya, evaluasinya. Oke, ujiannya berarti kayak gini, Pak. Pakai portofolio, pakai presentasi, gitu, dan lain sebagainya. Ya, itu kreativitas. Dan itu anak muda lagi, Pak. Saya sangat salutnya anak-anak muda. Dr. Indri Kurniasih itu juga adik kelas saya yang sekarang mengambil medu dan sekarang juga dipercaya di panitia uji kompetensi ya. Nasional ya, luar biasa. Apa sih harapan dokter itu sampai gini? Menurut dokter itu tantangan apa yang akan dihadapi oleh kedokteran gigi Indonesia ke depan, Dok?
Saya ada 3 pertanyaan lagi sih. Banyak. Yang kalau misalnya dokter ini agak panjang sebenarnya diskusinya. Cuman tadi dokter ngomongin pendidikan. Banyak, Pak. Apa namanya, tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia, dokter gigi Indonesia after 2020. Ya, banyak, Pak. Seperti sekarang ini dengan adanya pandemi, ini kan juga jelas ya. Jelas. Jadi seluruh dunia kita dicoba oleh Allah untuk mengubah budaya. Dan kalau buat saya, sebetulnya sebelum COVID pun, kalau di bidang kedokteran gigi memang harus berubah pola pendidikannya, berubah bagaimana mindset-nya kita menerima perubahan ini dengan lapang. Jadi buat saya senior itu perlu dihormati, iya, tapi senior itu juga harus memahami kita harus melaju untuk perubahan. Sebagai contoh gini, saya sebelum COVID ini tadi sudah menginginkan bahwa di UMY kuliah dihilangkan, jadikan video. Ini sebelum COVID. Serius? Sebelum COVID, Pak. Iya. Jadi karena anak muda sekarang ini kan visual ya, Pak. Mereka lahir saja sudah TV, banyak sekali channelnya. Handphone dengan mudah dia melihat macam-macam, YouTube-nya Dr. Rio juga langsung dilihat kan. Nah, ini visual, Dok. Beda dengan kakek nenek kita. Ingat, kakek nenek kita itu melihat sepak bola dengan mendengarkan radio. Bayangkan. Iya. Dia seperti melihat sepak bola padahal cuma mendengar. Sampai terguling-guling Ricky Yakob sampai terjatuh dan dia bisa menceritakan ke orang lain gitu. Ini kan luar biasa. Ini imajinasi. Dan anak muda yang sekarang ini karena visual, imajinasinya tidak semudah kakek nenek kita. Dengan konsep itu makanya kita harus berubah juga dong gitu ya. Kalau kita ngomong aja gitu ya ke anak muda ya masuknya cuma seberapa persen. Sehingga kita mengubahnya dengan pola, oke, ini jadikan video. Mahasiswa harus melihat dengan video semua. Begitu video itu tadi dia lihat, dia harus ada pertanyaan. Kalau nggak bertanya ya dosennya nggak ketemu. Nggak akan ketemu sama dosennya yang membuat kuliah itu tadi. Tapi begitu melihat video, dia bisa bertanya dan langsung menulis pertanyaannya atau ngomong langsung di situ, itu langsung masuk ke dosennya. Itu kita buat sistem seperti itu. Artinya, nanti dosen itu akan ketemu dan membuat kuliah, cuman kalau ada pertanyaan dan menjawab pertanyaan saja. Efektif dong ya? Iya, dan dosen-dosen yang tidak memberikan kuliah itu tadi, bisa saya taruh untuk membimbing di RSGM, Pak. Koas. Iya. Efektif di situ, di-push di sana ya? Karena skill kan gitu ya. Skill itu benar-benar dosen ini tangan, tindakan itu benar-benar dihitung oleh kita yang belajar gitu. Nah, ini konsep-konsep seperti itulah buat saya. Iya sih. Pendidikan dokter gigi harus mulai dari sini. Dan saya kira yang kedua adalah kalau di bidang pendidikan ini ya, bayangan saya ke depan setelah tahun ini kita dari dulu Dr. Rio juga tahu kita itu bagaimana susahnya mencari pasien ya. Betul banget. Requirement. Padahal ada BPJS. Dan ada satu hal yang menurut saya juga di UMY, Dok. Kita telurkan konsep ini pasien paripurna, Dok. Kalau dulu kita kan mencari pasien itu tambal-tambal berapa, 10, cabut-cabut sampai 40 gitu kan. Sekarang enggak. Bagaimana satu orang ini kamu selesaikan masalah giginya. Nah, di situ ada perio, ada semuanya kan masih ada seorang yang sakit gigi itu semuanya ada, mulai dari radik, dari ini nambal, tapi itu harus terintegrasi satu orang itu. Nah, dengan konteks itu kita akan mencarikan pasien lebih mudah. Sebagai contoh, dulu di UMY ada bank pasien yang kita kerjasama dengan keraton, di sana ada abdi dalam itu kita kasihkan mahasiswa gratis. Sehingga mahasiswa itu requirement terbantu gitu. Nah, konteks-konteks seperti inilah, pemikiran-pemikiran seperti inilah yang menurut saya ini perubahan-perubahan di masa depan. Bagaimana membuat pembelajaran yang lebih menarik sehingga kita menciptakan dokter gigi yang hebat. Nggak mudah, bukan berarti nggak bisa. Nggak mudah, Dok. Nggak mudah bukan berarti nggak bisa. Gitu ya. Dok, ini saya punya pertanyaan, Dok. Tunggu dulu. Silakan, Dok. Gini. Who will provide the material? Maksudnya siapa yang akan memprovide syutingnya si dosen itu siapa?
Fakultas dong harusnya. Syuting untuk video ya? Iya. Nanti ini udah video kita ini punya belum, kan? alumni yang luar biasa. Ini kan belum kan, Dok? Belum atau sudah, Dok? Bisa nanti saya kirimkan videonya ya. No, bukan kan. Ini udah dokter jalankan atau belum sih? Dalam proses, Dok, video saya sudah jadi beberapa, nanti bisa dilihat bagaimana kuliahnya gitu ya. Nanti saya share. Sudah videonya ada, sudah jadi. Sudah syuting. Jadi videonya nggak seperti kuliah, Dok. Videonya itu bagaimana saya menerangkan, kadang-kadang saya hilang, mukanya bukan seperti kayak ngasih kuliah, muka saya aja gitu ya. Itu lebih enak kan kalau kita menerangkan. Iya, betul. Kayak Zoom, Dokter kita Rio share screen menerangkan, gitu. Iya, menerangkan PSA, itu tinggal ngomongin aja, ini maksudnya kayak gini, digambarin. Kan ingat, mahasiswa tadi visual, Dok. Iya. Gini. Kan dokter juga mengharapkan kualitasnya kan nggak cuman HD dong, Dok. Iya kan? Iya kan? Dokter pinginnya kan kualitasnya juga kalau saya kualitas dong. Gambar, kualitas jadi gini. Kan visual. Ada ini kan gambar, iya visual. Gambarnya tentu saja saya lebih menekankan ke dalam inti materinya. Betul. Dan di situ inti materi kita bermain lebih ke arah editing. Editing itu kita bisa bermain banyak. Sebagai contoh, membengkokkan kawat, mengajarin orang untuk membengkokkan kawat dengan tang. Kan nggak bisa kita cuman melihatkan tangan gini-gini aja, dibengkokkan kemana, ya itu pakai animasi. Kenapa ini dibengkokkan, ya harus dilihatkan lagi. Punya animasinya? Punya animatornya? Kita ada tim yang akhirnya. Swear, Dok, punya animatornya, Dok. Iya, Dok. Yang membuat video PDGI itu kan tim dari kita, Dok. Saya tuh ngebentuknya susah loh, Dok. Saya dulu kerja di studio rekaman, kemudian berubah menjadi apa ya? Ya kayak studio production house lah. Sehingga basis saya memang di situ. Ini saya ulangin lagi ya. Ini saya kagum. Ini saya ulangin lagi. Dokter ingin akan pembelajaran visual berupa seperti kuliah yang menarik dong, atraktif, dan ada animasi-animasinya. Siapa yang mau bayarin animasi itu berarti pihak FKG UMY. Iya, Dok. Wow. Betul. Tunggu. You have to see this, Dok. You have to see this. Ya. You have to see this. Jadi saya punya semacam begini, Dok. Tunggu ya. Saya punya begini. Kemudian saya mau share screen. Finder. Kemudian dokter lihat ini ya. Ini contoh ya. Ini contoh. Stop share screen. Saya share screen ke nih. Tunggu ya. Tunggu. Ini kelihatan ya? Kelihatan nih? Kelihatan. Keren ya? Ya gitu, Dok. Ini kemudian nanti dia kan saluran akar itu kompleks. Jadi dia masuk ke dalam saluran akar, masuk sampai akan jalan. Dok, siapa yang mau bayar kayak gini? Ini mahal loh, Dok. Ini enggak. Gila, kacau, keren banget. Keren banget. Dokter Rio, itu kayak dokter gigi. Gila, luar biasa. Itu jasa. Anda mau membayar ratusan juta juga bisa. Anda juga bisa tanpa membayar, kalau itu teman juga bisa. Ya nggak? Masya Allah. Dan kita membuat pasukan untuk itu, dan itu semua anak muda, Dok. Ini saya punya alumni yang luar biasa membuat itu, dan sekarang malah dia tidak pernah praktek, Dok. Buatnya video terus, Dok. Siapa, Dok? Saya mau wawancara alumni. Harus lewat saya, Dok. Jadi kita membuat tim multimedia untuk di UMY ini tadi. Multimedia tim ini tadi isinya anak muda yang mendukung untuk yaitu tadi kuliah. Tidak semua dosen bisa membuat kuliah, Dok ya. Artinya gini, dia biasa memberikan kuliah, betul. Ya, susah itu. Yang paling inti di sini adalah membuat scan atau skenarionya dengan analisa.
Jadi dia akan ngajarin, kemudian dia ngajarin, oke, itu kita gambar kayak gini dulu, skripnya kayak gini, ini, itu bagian saya, Dok. Dan kemudian anak muda ini, bisa Dok, ini kita buat kayak gini, ini kita buat kayak gini, ini nanti pakai foto-foto yang kita gabungkan menjadi gambaran-gambaran ini. Jadi nggak perlu animasi. Oke, buat itu saja, itu lebih enak. Momennya gitu. Ya, jadi tinggal pakai Adobe Photoshop, kumpulin foto-foto, diurutin, dikeluarin bentuk kayak video gitu, Dok. This is not easy task, Dok. I assure you. Orang kalau bekerja di tempat yang ia senangi, pasti akan lebih mudah sukses. For one slide aja, saya bikin begituan tuh. Wow. Bisa, Dok. Wow. Saya nungguin bagian konsernya, Dok. Itu wow. Oke. Wow. Oh ya, konser nanti saya juga sudah ada anak muda ya, sudah banyak kenalan juga ya, yang sering sama saya, ada Darjo, ada yang di tempat saya ada namanya Dr. Egia, Dr. Erma, itu anak-anak muda konser, Dr. Nia. Iya, yang Dok. tentu saja mereka kayak gini, kayak Dr. Rio gini. Tentu saja ingin membuat sesuatu yang baru. Wah, saya mencium bau-bau kesuksesan. Iya, Dok, di luar sudah ada. Even I was joining itu di luar, Dok. Jadi benar kata dokter ya. Sekitar sebulan yang lalu saya juga sempat ikut pelatihan juga, course di luar negeri juga di masa pandemi. Kemudian ternyata sekarang hands-on luar negeri itu malah international CE-nya itu, certified-nya itu online gitu, Dok. Ya, jadi menarik juga sih. Cuman memang ada beberapa yang ini saya sharing juga, kalau kayak Indo Bedah itu kan nggak mungkin juga kan kita mau ikut online kan. Jadi tapi kalau Indo biasa kan online, it's like okay gitu. Kemudian mereka juga udah punya materinya. Kemudian ternyata kalau yang saya rasakan sendiri, online ini omongan pembicara itu ada di samping telinga saya gitu loh. Jadi kayak langsung masuk ke otak saya dong, ya kan? Beda loh, Dok. Kalau misalnya saya dengerin pembicara luar negeri kemudian pakai bahasa Inggris masuk ke telinga itu jauh banget. Masuk ke otak saya itu jauh banget, Dok. Itu yang saya rasakan. Tapi dokter memberikan saya suatu harapan bahwa Indonesia punya materi pembelajaran yang interaktif yang bisa diaplikasikan untuk metode online ini dan offline juga. Jadi it's like itu keren banget. Ayo, kita buat yuk. Itu keren banget. Kita buat versi lain yuk. Saya kira pembelajaran ke dokter gigi yang paling baik itu adalah visual sampai detik ini. Betul. Bahkan kalau menurut saya, betul banget. Ya, kalau kita seminar-seminar itu bisa kita konsepkan kayak seperti nonton film itu tadi dan kita buat. Dokter Rio tinggal nanti di akhir saja ngomong-ngomongan bahwa pertanyaannya apa gitu. Dibuatkan saja sehingga orang itu begitu melihat selama sekian 30 menit gitu ya, terkagum-kagum dan di situ bisa kita susupin lelucon-lelucon dikit yang membuat dia paham bahwa itu diferensiasi. Artinya difference itu membuat mereka akan semakin mudah diingat. Diferensiasi itu wajib harus ada. Lucu-lucu itu juga tetap harus ada. Dokter, 2020 dengan COVID-19, ada lulusan COVID. Ini susah banget nih. Requirement banyak dikurangin dong. Iya. Kerja juga banyak di model dong. How can you maintain the skills of our next generation dentist in 2020? Saya kira kalau pertanyaannya saya terlalu hebat. Saya kira ini butuh semua. Gitu ya. Maintain semua itu kan nggak bisa cuma satu orang gitu ya. Dan ya ini kan baru lulus nih dok, ini kan baru lulus ya. Ini pasti. Sekarang gini, saya beritahu aja bahwa uji kompetensi menghilangkan OSCE yang 2 periode kemarin. Anda bisa membayangkan ya. Orang ketakutannya seperti apa? 2 periode kemarin OSCE itu nggak ada. Ya. Ada ketakutannya banyak orang bagaimana, termasuk Pak Ketum aja ini bagaimana nanti. Karena gini, konsep di dalam hulu dan hilir ini selalu menjadi benang merah. Kalau hulunya itu ada sesuatu, hilirnya ini yang menanggung.
kalau pendidikannya itu ada salah satu yang mungkin miss, nanti yang menanggung itu PDGI. Karena apa? Yang muncul masalah-masalah somasi, tuntutan itu di PDGI. Dan saya boleh beritahu Dr. Rio ya, dulu saya masuk PDGI itu sejak saya di KDGI tahun 2012. Saya juga sudah memahami bagaimana membentuk sistem informasi sehingga sekarang sudah ada e-sertifikasi, sudah ada ini kita bentuk. Itu adalah sistem yang kita bangun yang tidak mudah. Dan akhirnya saya bisa membaca pada waktu itu email-email yang masuk tentang somasi dan tuntutan itu sebulan rata-rata cuma 3. Sekarang saya di PDGI, di inti, di core-nya inti, sehingga saya bisa melihat emailnya gitu ya, perubahan yang lalu sampai sekarang. Yang namanya somasi tuntutan, sebulan itu sudah di angka 16 sampai 25. Masuk ke email PBPDGI. Anda bisa membayangkan ya, Dok? Speechless. Ya, artinya sekarang ini semua orang lebih aware, mudah untuk mensomasi. Betul. Semua dokter gigi juga seadanya melakukan pekerjaan tanpa mungkin mengurangi responsibelnya, gitu ya. Ini adalah hal-hal yang menarik yang perlu kita cermati. Gitu. Nah, kalau Anda bilang tahun 2020, ini kita harus berbuat apa gitu. Terlalu berat kalau ini cuma ditanggung satu orang, karena ini sistem. Yang kita ubah itu adalah sistem. Sistem ini ya menurut saya juga perlu diketahui bahwa membuatnya dari hulu sampai hilir harus dibenerin semua. Dan 2020 kalau mau berubah semua, dan buat saya kita nggak boleh mengeluh, pastikan kita itu duduk di bagian solusi, bukan di bagian masalah yang selalu menyoroti orang lain, dan itu kok gini, ini. Kalau buat saya begitu ada masalah, kita harus duduk di solusi, solusinya apa ya ini ya. Itu yang menurut saya butuh orang-orang ini. Keren. Jadi 2020, Dok. Karena ya kita sama-sama tahu ya. Jadi we cannot do anything in front of our patients, and they just graduated without limited skill kan gitu ya. Tapi ya kita, berarti PDGI kan bilang, kan di offer, Dok, dari university tuh PDGI kan gitu kan, di offer kan, Dok. Iya kan, jadi kan. Dan jadi kalau bilang itu tadi lulusan kita ya, lulusan yang tidak pakai ujian usia apa berapa ya. Buat saya Allah itu sudah sedemikian rupa membuatkan kita suatu permasalahan yang di situ juga sudah ada satu paket dengan solusinya. Tinggal kita bagaimana mencarinya. Nah, saya berdiskusi dengan Pak Ketum dan akhirnya oke, kita buat hands on aja untuk anak-anak ini. Kita kasih free gitu. Nanti kita bisa mengundang itu Dr. Gigi Rio yang muda-muda itu, kasih free untuk orang-orang ini, mesti senang, skillnya mesti bagus. Kenapa PBDGI nggak bisa membuat itu? Sehingga kita akan mewacanakan di Januari untuk anak-anak fresh graduate ini untuk mengikuti hands-on yang diadakan PBDGI untuk menaikkan skill free. Ini adalah satu cara menurut saya, ini bagian solusi ini. Kita nggak boleh ini masalah. Kemarin nggak ada OC ini, terus kita cuma ngomong aja, nggak ada solusi gitu. Iya, benar. Dan ini Pak Ketum luar biasa menurut saya. Pak Ketum saya sangat apresiasi. Pak Anantoseno. Pak Anantoseno ya. Iya, saya berdiskusi dengan beliau tentang masalah ini, dan Pak Anantoseno sangat concern. Oke, kita harus buat hands on. Dan beliau sendiri yang meminta saya untuk membuatkan, dan Senin besok sudah mulai dibuatkan draftnya. Gitu. Iya. Senin besok. Wow. Iya sih. Senin besok kita buatkan draft untuk itu. Tinggal berapa bulan ya? Iya sih, Dok. Betul sih. Ya kalau nggak cepet, ya kalau bisa kita kerjakan cepet, kenapa? Sekali lagi sih, this is not an easy task gitu, Dok. Jadi apa namanya, this is not an easy task, Dok. And speechless ya. Speechless. Ini bisa tapi sulit, ini bisa atau sulit, apa ini sulit apa bisa, gitu aja. Iya, betul sih. Benar, ini bisa tapi sulit. Nah,
memang harus dilakukan, memang harus not as easy as hands on. Gini dok, sebenarnya kan ketakutan itu kan karena nggak bisa ketemu sama pasien kan dok. Gitu sih, itu aja sih. Kemudian ya gitulah dok. Kita doakan yang terbaik. Tapi saya suka kata-kata dokter sih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan masalah berikut dengan solusinya. Itu keren. Itu keren. Itu kata-kata yang memang rata-rata seperti itu kan. Betul banget. Itu udah ada solusi. Cuman kadang-kadang mencari solusinya nggak mudah ya, harus bersama-sama. Itu nyarinya susah, kan gitu. Nggak boleh sendiri, Dok. Betul. Jadi kalau tadi ditanyain kira-kira dokter, saya nggak bisa sendiri, Dok. We are smarter than me. Betul. Nah, jadi, itu Dok, yang kedua, concern saya itu lebih kepada udah ini pendidikan sudah, mahasiswanya sudah, lulusan itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Dok. Ini agak sensitif juga. Sebenarnya mumpung dokter ini ya dari UMY gitu ya. Ini saya nanyanya agak prolognya panjang. Tapi gini dok, apakah ada solusi untuk teman-teman yang baru lulus untuk mencari pekerjaan? Maksudnya gimana ya? Nah gini, ini orang baru lulus. Oke. Kalau fakultas lain dok, itu lulus ada lowongan pekerjaan. Fakultas lain lulus itu mereka tahu harus mencari kerja di mana. Oke. Saya tanya sama dokter ya, dokter waktu kuliah diajarin cara bikin surat lamaran nggak sih dok? Nggak, baik. Apakah waktu dokter dulu kuliah, dulu ya dok, bukan dokter kan ngajarin cara bikin klinik, itu dua hal yang berbeda ya dok ya. Pak, apakah dulu waktu dokter zamannya kuliah diajarin cara bikin klinik dok? Diajarin cara bikin klinik? Tidak. Itu happen sama saya dok. It happened with me. Nah, do we have any solution to it, dok? Ya, artinya gini lah. Kalau dulu kita enggak, sekarang iya. Sekarang dokter ngajarin, dok? Buat saya kan ngajarin. Di UMB diajarin? Tapi nggak ngajarin bikin surat lamaran loh ya. Saya juga ngajarin mereka bikin surat lamaran. Tapi saya mengajarkan mereka bagaimana mendirikan sebuah klinik. Berhitungnya, membuat tarif, dan lain sebagainya. Itu diajarin di UMY, dok? Ini saya mau confirm. Diajarin di UMY. Ya, ada mereka sebelum lulus harus membuat visibility study untuk sebuah praktek yang akan dia buat nantinya. Boleh klinik, boleh praktek. Dan itu saya sendiri yang megang. Ini semua mahasiswa? Saya mau tanya, semua dok. Mahasiswa. Confirm semua ya, dok mahasiswa. ya? Confirm. Luar biasa. Anda cek ke dokter gigi lulusan UMY lah yang kalau dia nggak bisa. Dari angkatan berapa, dok? Dari angkatan 2004, angkatan pertama, Pak. Lo kan dokter ke Thailand waktu itu. Saya ambil sandwich. Saya dulu sama Pak Dekan almarhum, saya cari sekolah, masuk ke Hong Kong University, harus 4 tahun stay di sana, nggak boleh. Terus, biarkan dapur mengepul, jawaban beliau. Dapur mengepul gimana? Ya ini kan masih belum banyak dosennya, belum ini, kamu jangan keluar dulu, gitu. Kalau saya bisa bekerja dan saya bisa sekolah, boleh nggak? Lah, kowe mampu, apa-apa gitu. Kalau saya bisa nggak apa-apa, saya nyari yang itu. Akhirnya saya ambil sandwich, dan sandwich yang paling dekat yang bisa paling enggak seperti saya lakukan seperti Jogja Jakarta lah. Nah, akhirnya saya pilih Thailand, dan di Thailand itu saya bisa 5 hari di sana, balik lagi, nanti dibutuhkan lagi saya ke sana lagi gitu kan. Selama sekolah itu seperti itu. Tapi jeleknya, lulusnya lama. Jadi antara bekerja dan melakukan itu, kemudian ada masalah juga di PDGI, ada yang harus kita tangani, belum lagi yang macam-macam, belum lagi keluarga, itu yang akhirnya, ya orang tetap ada keterbatasannya. Dan akhirnya PhD saya pun dari tahun 2013, selesai 2018, 6 tahun ya. Lama ya? Tapi lulus itu dok, itu penting lulus dulu, dan itu luar biasa dok. Karena kan saya masih tetap ngajar, Dan Dokter Rio, kalau saya orang ke IKGM, Dokter Rio,
kalau Anda punya teman lulusan UMI, tolong ditanyakan, itu Reza itu ditanyakan. Dia ujian itu harus lolos dengan saya Obden, Dok. Saya itu malah kalau Obden itu mungkin yang ditakuti oleh mereka gitu. Loh, kok bisa? Kan IKGM. Kok ke Obden? Enggak, IKGM, ya gini, kalau kita tim teaching, Dok. Modelnya, Oh, I integratif. see. Tim teaching ya. Kalau saya punya pengalaman dan itu dibaca oleh PJ-nya tim teaching dari Obden, bahwa saya punya pengalaman dan kedetilan di dalam memberikan pembelajaran tentang Obden, tentang resin komposit, tata caranya dan lain sebagainya. Sehingga saya dipilih menjadi tim teaching juga di Obden. Jadi, tim teaching itu tidak bergerak sendiri. Tim teaching itu menjadi satu kesatuan. Kita nggak ada yang ini harus ini sendirian gitu, enggak. Kita tim teaching sana modelnya. Dan ada ujian yang namanya long case examination LCE. Kemudian di LCE itu ada oral assessment. Nah itu kayak Reza itu ya paling seneng kalau sama saya. Luar biasa, luar biasa. Dok, berarti saya simpulkan untuk pertanyaan yang ketiga ini adalah setiap mahasiswa lulus udah bisa bikin klinik. Harapannya. Nggak, iya, maksudnya udah bisa itu kan bukan berarti dia, maksudnya udah bisa, udah tahu cara untuk bikin klinik ya. itu. Udah tahu. Dia sudah bisa membuat visibility study mulai dari membaca landscape daerahnya, kemudian dia menyusun perhitungannya, logistiknya, sampai menyusun tarif, kemudian memarketingkan sesuai etiko-legal, sampai dengan administrasi dan logistiknya atau manajemen bahannya bagaimana, itu kita ajarkan. Ya itu beli tergantung bahan, nah mahasiswanya udah juga. beli bahan di mana dikasih tahu nggak? Jadi kalau di UMY, Dok, misalnya gini, saya mau bikin ini, saya mau bikin klinik gitu. Kemudian ini kan dokter tadi ngomongin tarif segala macam. Nih, saya mau kira-kira dental unit range-nya berapa? Itu dikasih tahu juga di sini. Kasih tahu. Baik. Siap. Santai. Jadi kalau saya pribadi sih memberikan apa yang saya punyai, pengalaman yang saya punya. Saya tidak pernah menutup-nutupi apa yang saya punyai, ilmu sedikit pun tidak akan saya simpan untuk saya sendiri. Saya berikan ke mereka. Sehingga kalau mereka itu mau membeli kemana dental unitnya, harganya berapa, itu masuk di dalam perhitungan. Tapi kalau ini belinya di mana, saya nggak ngasih. Enggak, maksud saya gini loh, Dok. Bukan sales untuk dental unit. Bukan, maksudnya gini loh, Dok. Apa namanya? Mereka dikasih tahu nggak sih? Kan dokter visibility studies. Iya, dia harus tahu harganya. Bukan. Maksudnya apa ya? Bukan visibility studies, Dok. Apa ya itu namanya ya? Bikin proyek gitu loh, Dok. Proyek. Ya. Kan dokter visibility membuat proyek. Iya, dia harus membeli dental unit, harganya berapa dental unitnya, itu masuk visibility study, betul. Dan dia harus cari tahu harga dental unit, dan rata-rata kalau saya lihat visibility yang diambil itu ya dental unit yang bukan yang mahal. Ada beberapa mahasiswa yang ngasih dental unit yang mahal, tapi saya tanyakan terus nggak bisa mengkonekkan itu juga. Ada. Tapi rata-rata mereka ke arah harga dental unit sekitar 60 sampai 70 lah. Dan setiap blog saya selalu menginformasikan blog itu berarti mereka belum koas ya. Itu saya kan selalu menghitung ya. Untuk membuka praktek sekarang harus sekian. Membuka praktek dan itu setiap tahun saya kalkulasi terus. Dan setiap pembukaan blog saya selalu memberitahu. Anda kalau mau membuat praktek tahun ini ya, Anda leversikan sendiri, saya bilang gitu. Anda harus mempunyai uang segini. Itu pun cuma untuk dental unit dan alat bahan. Bukan tempatnya, bukan lokasinya. Kalau mau lokasinya silakan cari calon mertua yang punya jalan di pinggir lokasi di pinggir jalan gitu ya. Kalau buat saya itu saya berikan ke mereka. Jadi mereka sudah tahu bahwa kalau saya mau buka praktek rata-rata sekian itu dengan alat yang standar. Artinya alat-alat yang tidak pakai Belmont atau tidak. Iya.
Itu baik. kita kasih. Tapi kalau Anda tanya bahan-bahan bagaimana? Di RSGM kita mau resin komposit ya. Kita punya 6 macam resin komposit yang bisa dia pilih, Dok. Artinya ya mereka bisa memilih pakai merek apapun dan mereka harus merasakan, oh saya suka pakai yang merek ini gitu. Jadi kita tidak memakai satu merek. Iya. Untuk itu, nah dari situ dia bisa tanya untuk harganya berapa, per filling berapa. Nah itu nanti masuk visibility study. Bahan-bahan itu yang nanti dia pilih. Iya. Berarti tapi nggak mudah, Dok, untuk mengubah tadi pertanyaan Dokter Ria yang tidak bisa saya jawab adalah mengubah itu ya lulusan bagaimana dia harus ini. Tapi kalau buat saya percaya bahwa Allah itu sudah memberikan. Saya itu kadang-kadang takjub dengan saya bisa membaca ya bagaimana Allah itu saya dikasih hidayah oleh Allah. Bagaimana Allah itu memberikan seorang mahasiswa saya suatu tugas yang dimana pada saat itu dia mungkin bermasalah gitu. Tugas itu kita kasihkan, Dok. Kemudian ada satu mahasiswa yang kita kasih puskesmas dan ternyata di sana dikasih oleh dokter puskesmasnya pekerjaan yang bukan pekerjaan koas. Pada waktu itu mahasiswanya juga mengeluh saya, Dok, saya suruh ngetik ini nggak apa-apa. Itu nanti jawabannya Allah itu besok kalau kamu lulus. Dan apa yang terjadi? Dokter ini menjadi dokter gigi teladan Indonesia, Dok. Artinya Allah itu sudah men-setting mereka mulai dari mereka mahasiswa. Bahkan ada orang yang saya kasih PR untuk mencari resin komposit. Dan dia ternyata sekarang menjadi pengagumnya Dokter Rio yang sekarang ini dia mempunyai klinik yang menurut saya estetiknya luar biasa, skillnya juga luar biasa. Jadi Allah ini sudah mulai dari dia mahasiswa pun sebetulnya gerak-geriknya sudah kelihatan. Dia mendapatkan ilmu apa lebih mungkin dia di IKGM dia nggak akan tinggi harganya. Saya tidak akan memaksakan di orang ini nggak seneng. Tapi dia unggul di sini gitu. Ini besok akan jadi ini gitu. Saya senang. Ini besok orang ini akan jadi ini. Dan rata-rata setelah sekian tahun lulus dan saya datang ketemu dia lagi, datang ke tempatnya di daerahnya gitu. Benar juga gitu ya. Dulu nilai-nilainya yang sudah dipersiapkan Allah itu ternyata pas. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, Dok. Kita tidak bisa mengajarkan seluruhnya kurikulum yang ada supaya anak didik kita hebat semua, tidak pernah bisa. Jadi itu kalau pertanyaannya apakah nanti 2020 supaya kita bisa memperbaiki, ya kita optimalkan, kita berupaya semua untuk membuat sistem ini menjadi lebih baik. Tapi yang jelas dulu kita tidak dikasih, sekarang mereka dikasih, itu adalah proses perbaikan. Berarti pembelajaran kita ada perbaikan dong gitu. Gila, luar biasa. Dari tadi luar biasa, saya ini juga pengagum. Benar. Itu, aduh, spesialis. Ini wisdom semua. Dok. Yang dokter ngomongin tuh, iya gitu loh. Semuanya iya sih, iya gitu loh. Jadi, ini ada masalah solusinya, kemudian masa lalu itu nanti berpengaruh sama masa depan, yang we don't even know what will be happen next gitu ya kan. Kemudian but stay positive gitu kan, Dok. Stay positive, stay on the track. Berupaya, ikhtiar. Ya, ikhtiar. Wah, gila. Aduh. Dokter Ria dulu pada waktu mahasiswa apakah Anda belajar konservasi pada waktu S1 loh ya? Saya tuh dulu waktu S1 ya, Dok. Waktu S1 tuh saya sebenarnya tidak begitu kan? Nggak begitu, tapi saya tuh orangnya sukanya, saya tuh punya kerjaan, Dok, waktu S1. Jadi waktu S1 tuh saya suka menerjemahkan jurnal-jurnal. Jadi dari kan situ muncul ya? Dari duit kan. Jadi duit tuh zaman dulu, Dok. Jadi ngomong kita ya. Kemudian suka bertanya-tanya gitu. Jadi dulu kan pembelajarannya PBL. Kemudian suka melakukan menerjemah, ada banyak yang minta bantuan, kita dibayar gitu lah, Dok ya. Mahasiswa kan dibayar, itu nyari duitnya gitu. Kemudian akhirnya saya mencoba untuk mencari tahu apa itu basic science. Jadi suka tentang inflamasi, polimerisasi gitu. Nah, biomekanik. Nah, justru di situ-situ tuh yang ilmu saya itu yang saya banyak baca. Nah, kemudian justru karena banyak belajarnya begituan tuh
ya kadang-kadang ujiannya jelek meskipun ya di S1 ya, kemudian alhamdulillah waktu di profesi Spesialis. enggak profesi Dok. Jadi waktu di profesi alhamdulillah malah kepake kan. Jadi bener nih, saya jadi mikir nih, bener juga jadi pas spesialis alhamdulillah pas profesi malah alhamdulillah kepake ilmunya, kemudian jadi ranking 1 waktu itu. Jadi dan disuruh jadi dosen nggak mau. Masya Allah. Orang keluar. Gitu ya. Ini nggak bisa. Kalau itu ini nggak bisa diedit, Dok. Kalau saya nggak tahu cara saya yang cerita-cerita itu langsung masuk ke saya gitu ya. Waduh, nggak bisa diedit. Dokter Rio mesti nggak ingat ya. Saya mungkin saya ingat. Pening Dokter lah Rio kita. bareng-bareng sama saya untuk mengisi di Sriwijaya di Palembang. Saya masih ingat pertama kali Dokter Rio berbicara di depan mahasiswa saat itu. Di situ saya melihat pola bicaranya Dokter Rio, percaya dirinya Dokter Rio pada saat itu orang ini hebat ini. Ini bagaimana Dokter Rio menceritakan bahwa ada pasien rok itu Superman dan lain sebagainya. sudah melihat pada waktu di Palembang, dan itu tahun berapa ya Dok ya? 2013 Dok. 2013 coba. Saya sudah melihat ini orang ini punya detail. Orang ini punya kepercayaan diri yang luar biasa yang nantinya akan mempunyai bakat untuk melesat tinggi. Berlebihan tapi ya. Enggak, tapi pada saat itu Anda tidak tahu saya kelihatannya ya. Udah tahu dong Dok. Saya itu sebelum ke suatu daerah itu saya berusaha untuk melihat siapa pembicaranya, ininya gimana, ini siapa, kemudian kalau misalnya saya berbicara misalnya di Palembang, saya pengen tahu demografinya gimana, penduduknya berapa, jumlah dokter giginya luasnya, kemudian saya pengen tahu masalah yang ada di sana gitu. Jadi memang saya berusaha untuk masuk ke arah sana gitu. Zaman dulu 7 tahun yang lalu Dok. Iya, tapi sekarang sudah menjadi sesuatu hal yang menjadi kebiasaan. Dan Anda memang sudah membuktikan detail itu kunci sukses. The devil is on detail. Kalau Anda tidak detail, Anda tidak akan mudah sukses. Anda tidak percaya diri, Anda tidak menguasai. Dan saya juga masih ingat kamu di depan Hotel Ambarukmo, Anda pulang dari jalan-jalan sendiri, itu juga saya masih ingat. Masya Allah. Bagaimana perjalanannya Dokter Rio itu sebenarnya saya sangat apresiasi Dok. Keren. Bukannya saya mengada-ada loh, ini saya dari hati saya paling dalam. Kalau saya dari hati saya memang Dokter Iwan tuh dari dulu keren banget Dok. Jadi saya ngeliat dari dulu tuh benar Dok. Dari tahun 2013 kita ketemu, kemudian 2014 gitu kan. Waktu itu saya di UMY. Dulu tuh saya di Dream UMY tahun 2014 Dok. Waktu itu Dok. Jadi saya tahu Dokter Iwan ini kan. Waduh ini Dokter Iwan ini. Wah ini malam-malam itu. Iya. Kemudian saya cari tahu kan. Ya. Iya. Kemudian saya kasih tahu. Saya cari tahu itu apa namanya, ini Dokter Iwan siapa, latar belakangnya, diam-diam tuh Dok. Kan saya berusaha untuk mengenal kan saya itu masih muda Dok. Bayangin 7 tahun yang lalu Dok. Berarti kan semudah itu. Masya Allah, itu masih. Dan kita orang yang detail ternyata ya. Dia pengen tahu Dok, Dokter Iwan, kemudian dokter ini. Dulu ada Dokter Robert Dharma waktu itu kan Dok. Iya betul. Itu 2014 itu dokter undangnya tuh ini loh Dok. Luar biasa itu yang dokter undang itu 2014 itu temen-temennya dokter semua kan itu kan. Iya. Itu saya muda itu 2013, jadi saya nggak mungkin Dok, saya harus gini-gini Dok. 2013. Muda tapi kita pilih karena saya paham Anda akan menjadi dokter gigi milenial yang sekarang ini masih Anda gitu. Dok. Saya deg-degan tuh Dok, benar Dok. Saya deg-degan. Kalau tapi itu tahun 2014 itu 2014 itu saya masih lihat ada di memori saya bahwa Anda itu bisa handling suasana dengan kondisi dengan sangat baik. Anda sangat bisa kontrol kondisi karena Anda punya kepercayaan diri yang luar biasa. Ingat loh, kepercayaan diri itu susah. Bukan kepercayaan diri itu harus pas levelnya buat saya. Orang ketinggian kepercayaan diri jadi sombong. Orang kerendahan kepercayaan diri dia tidak akan pernah bisa berkembang ilmunya. Sehingga kalau buat saya Anda kepercayaan dirinya pas. Dan Anda mudah sukses dan itu terbukti sampai sekarang kan sudah kelihatan. Gitu. Ini banyak belajar dari yang senior-senior lah Dok. Saya ini orang yang masih benar Dok. Dan justru itu yang paling luar saya biasa. Suka. Orang yang merendah itu yang paling saya suka. 2014 itu saya baru tahu, wah ini UMY ini
seperti apa ini, bagaimana ini. Kemudian saya tuh sampai pengen tahu dari mana dananya UMY loh, Dok. Kalau dokter, bener Dok, swear Dok. Ini dokter, ini di luar ini ya. Saya pengen tahu UMY itu. Dananya dari mahasiswa lah. Iya loh, iya kan kita pengen tahu Dok, bagaimana UMY itu punya dari mahasiswa. Gedungnya UMY kan Cuman saya tahu Dok. Bagaimana? Iya dong, ya kan, gedungnya UMY. Kemudian iya benar. Enggak benar. Kalau tahun itu kan kemudian dari mahasiswa. Iya, dari mahasiswa. Kemudian pengelolaannya, kemudian dokter beli Belmont kan. Pengelolaannya. Ya, dokter beli pengelolaannya. Saya nggak tahu loh, dokter di situ ada Belmont semua, ya kan. Iya. Nah, memang nggak mudah untuk meminta. Untuk meminta dibelikan Belmont oleh rektorat atau yayasan itu tidak mudah. Nggak mudah. Dan berulang kali tidak mudah itu bukan saya berarti tidak bisa. Nggak sembarangan ini. Saya lihat ini apa? Ini keren juga ya. Wah, itu malam-malam pulang-pulang, saya lihat-lihat ini Dok. Oh iya, oke. Nah, berarti kan saya tahu audiens saya itu Dok. Waktu itu bicara sama Prof siapa ya? Prof Debio. Enggak, Prof Unair Dok. Perio. Perio. Prof. Bukan, soalnya Prof kakaknya dokter ini. Prof Perio Dok. Perio. Kemudian duduknya sama ini saya. Prof SPBM, aduh astagfirullahaladzim, sama yang istrinya itu ketua KKGI, Konsil Indonesia. Wakil ketua, betul. Setio Hirnowo. Kan Prof Setio Hirnowo. Prof Setio. Ada Prof. Iya, Prof Setio Hirnowo sama Dr. Laksmi memang kita undang sebagai pembicara juga. Iya. Betul. Itu. 14 itu join meeting itu. Masih ingat itu Dok? Luar biasa. Dr. Rio, saya mengikuti Dr. Rio dan saya sangat apresiasi ada anak muda yang seperti ini. Dan itu tadi tugas saya sudah bicara dengan Dr. Kani bahwa tugas saya adalah penjembatani bagaimana ini kadang-kadang tidak klop antara orang yang senior dan kita yang muda. Supaya kreativitas tidak terbunuh, saya harus menempatkan anak-anak muda ini di tempat yang seoptimal mungkin ya menurut saya ya. Jangan sampai orang-orang muda ini tadi mati kreativitasnya. Itu bagian saya di BPPDKI. Dan dokter tuh hebat ya, maksud saya mikirin bagaimana caranya untuk bisa punya materi pembelajaran nih di otak saya nih, materi pembelajaran yang atraktif, kemudian disampaikan dengan penuh kekinian ya, animasi. Karena tuh di luar negeri udah banyak Dok. Ini saya juga dapat video-video itu saya gabungin karena dapat pelatihan apa, dikasih soft copy-nya langsung. Jadi somehow saya dikasih itu, kemudian saya bisa ngerubah itu. Jadi itu kan lebih mudah bagi saya. Tapi kalau untuk kita start from zero, it's like it is not easy Dok. This is not easy task because dokter harus transfer itu kan bisa disampaikan. Bukan saya Pak. Timnya dokter, anak mudanya dokter itu kan luar biasa. Saya aja masih ngerasa diri saya kan saya muda nih Dok ya, tapi saya itu susah Dok gitu loh, untuk melakukan itu susah. Berarti yang timnya dokter itu kan kuat, gitu loh Dok. Jadi susah banget. Jadi ini yang karena mereka masih lulusan fresh graduate, ada yang saya suruh ambil S2 dan S3 khusus, ada ternyata medical education material namanya. Itu membuat video kayak gitu isinya. S2 sama S3-nya pendidikan, bagaimana membuat pendidikan melalui media. Ada visual, ada ini. Itu ada S2, S3-nya itu mau saya masukin ke sana dia. Wah, itu keren banget. Kita harus punya satu. Itu keren banget. Harus ada. Jadi harus ada yang punya satu, kemudian itu bisa dijual untuk se-Indonesia. Iya dong. Jadi nanti kalau ada satu mesti ada yang lainnya ikut-ikutan kok. Banget. Dan itu bisa, maksud saya gini Dok, jangan sampai nih kita kan kalau saya pribadi because I'm in private sector juga Dok. Jangan sampai udah satu kemudian itu nggak bisa jadi duit gitu. Ya kan? Jadi karena itu kita menghargai seorang manusia itu dari harga kan juga gitu. Jadi jangan sampai dia udah belajar susah-susah kemudian dia nggak ngebul dapurnya. Jangan sampai dia kayak gitu. Jadi maksudnya
harusnya sih orang kayak gitu tuh bisa di harga yang tinggi sih menurut saya, karena itu susah. How to deliver Kadang penghargaan, iya betul. Tapi penghargaan itu kadang-kadang tidak dinilai uang. Jadi segala-galanya bukan karena betul uang, dong. tapi uang dipakai untuk segala-galanya. Iya itu. Jadi sama aja ya. Sama aja. Maksudnya gini, ini kan dokter ceritanya kalau misalnya dokter mau menginvestasikan seseorang untuk kuliah, kemudian bekerja di UMY, kemudian mungkin dia udah meluangkan waktunya untuk itu, harusnya tuh bisa dibuat untuk harga yang setimpal. Menurut saya lo ya, kan pasiennya beda. Ya. Kalau kita kan pasiennya manusia nih dok. Kalau saya pasiennya manusia kan. Kalau ini kan pasiennya komputer kadang-kadang gitu. Harganya itu, saya bilang harganya itu kadang-kadang tidak, buat saya pribadi tidak bentuk uang, tapi bagaimana self fulfillment sama apresiasi. Dia akan saya jadikan dokter gigi pertama yang hebat di bidang itu, dan semua FKG akan mengundang dia untuk menceritakan bagaimana caranya. Itu kan, melebihi uang buat saya. Yes, that's it. Iya benar sih. Jadi iya, karena jangan sampai tiba-tiba motivasinya udah hilang gitu. Jadi karena itu, jadi balik lagi dok. Jadi kalau misalnya punya lulusan dokter gigi ya, menurut saya sih harus bisa bekerja dan bisa. Jangan ini lulusan dokter nih, dokter gigi gitu. Dianggapnya kan paying tax more gitu. Ternyata meskipun dia dianggapnya sebagai pembayar pajak tinggi ya, dengan penghasilan tinggi, ternyata banyak juga yang belum bisa bekerja, belum tahu cara menulis surat bekerja. Gimana sih cara masuk rumah sakit? Oke lah, kamu bisa bikin klinik, tapi kamu tahu nggak gimana caranya membuat masuk ke rumah sakit tuh gimana? Daftarnya kemana? Kepada yang terhormatnya siapa? Itu banyak yang nggak tahu dok, dan pada nanya sama saya juga gitu. Jadi ada beberapa yang bertanya, dan dulu saya juga bertanya sama yang lebih senior juga, gimana sih kalau masuk rumah sakit itu gimana sih? Saya tuh nggak tahu cara masuk rumah sakit itu gimana sih. Pengen tahu cara kerja itu di mana sih? Tempat kerja kita tuh di mana sih? Misalnya saya nggak punya uang 300 juta untuk bikin klinik dan segala nyewa tempat, berarti kan saya harus ke rumah sakit. Cara daftarnya tuh loh. Cara daftarnya gimana sih, unggah-ungguhnya itu saya nggak dapat loh dok. Jadi saya nggak dapat etika untuk bisa mendaftarkan diri ke tempat yang sudah maju sih. Itu menurut saya sih dok ya. Apalagi di era sekarang sih. Jadi tapi itulah Allah membuat Dr. Rio nggak dapat, kemudian Dr. Rio bisa mengajarkan sekarang, dan terjadi silaturahmi. Silaturahmi. Masya Allah, betul. Masalah dengan kalau solusi. sudah ada yang ngajaran, nggak ada yang ketemu Dr. Rio nanti. Masya Allah. Dok, satu hal terakhir dok, sebelum kita akhiri, kita udah hampir 2 jam nih dok. Jadi apa pesan dokter sama dokter gigi Indonesia dok, yang baru lulus ini juga? Saya selalu ke alumni UMY, dan ini juga sebetulnya untuk semua orang yang fresh graduate ataupun yang masih berjuang untuk mencari kestabilan di dalam kehidupannya, keseimbangan di dalam hidupnya gitu ya. Itu selalu saya bilang, keep moving, make success. Jadi harus terus bergerak untuk menciptakan sukses. Karena sukses itu sebetulnya dari mereka sendiri. Yang mengubah nasib orang itu, mengubah nasib sebuah bangsanya itu adalah mereka sendiri. Kalau mereka tidak mengubah, ya Allah tidak akan memberikan. Sehingga saya selalu keep moving. Terus bergerak, nanti akan mendapatkan hidayah ikhtiar. Jadi terus bergerak itu artinya adalah ikhtiar. Contohlah Dr. Rio. Lah ini apa? Baik dok. Stay success, keep moving. Keep moving, make success. Keep moving, make success. Make success. Keep moving, make success. Keep moving, make success. Allah menurunkan masalah beserta solusinya. Kadang-kadang kita nyari solusinya susah, tapi bisa. Karena kita satu tim dong. Tanya aja gitu ya, dok ya, kurang lebih gitu ya. Kemudian saya tambahin lagi ya. Oke. Di dunia itu bagaimana kita mengemas. Di dunia itu kemasan. Dan itu cara ngomong. Dan orang itu cuma ada 2 model.
Karena kalau kita mau ngomong dengan orang, kita perlu tahu modelnya orang, gitu ya. Modelnya orang itu cuma ada dua karena pendidikannya seperti itu. Orang itu satu, suka dipuji, kedua, tidak suka disalahkan. Cuman itu aja, bagaimana kita mengemas itu. Baik, luar biasa. Jadi tidak akan ada hambatan kita berhubungan dengan semua orang gitu. Baik, ini luar biasa banget. Siap. Yang ketiga, orang tuh dua tipe, suka dipuji, tidak suka disalahkan. Iya sih dok, benar banget. Betul. Kemudian pesan yang keempat, ternyata memang lulusan COVID-19 2020 perlu, nanti akan ada dari PDG dok ya, akan ada gebrakan dari PDGI. Dan yang kelima, dokter memulai sebuah seminar offline, online di 2020, insya Allah tanggal 6 dok ya. Tanggal 7. Offline-nya tanggal 7 November. Offline-nya tanggal 7 November itu akan jadi gebrakan di Indonesia untuk mengadakan seminar kedokteran gigi pertama offline dengan metode dokter. Whatever happen next itu nantinya akan jadi evaluasi dan pastinya pembelajaran dimulai pada saat kita mulai melangkah. Siap. Nah gitu ya dok ya. Betul. Hebat banget. Dok, thank you very much Dr. Iwan Dewanto. Sama-sama. Luar biasa, seneng banget dok. Saya juga banyak seneng sama banget Dr. Yu. Semua kata-kata wisdom yang masuk banget ke telinga saya nih dok. Ini masuk ke telinga, masuk ke otak dok. Ini masuk ke amigdala di sini dok. Jadi untuk kiri kanan ya. Iya kiri kanan dok. Masuk kiri mau keluar kanan nggak bisa. Susah. Gitu ya? Ini muter-muter langsung dok. Jadi ini contoh seminar diskusi kita itu langsung masuk dan langsung lihat dokter, stay fokus, itu kayaknya masuk banget. Itu yang saya senengin. Kemudian, benar-benar luar biasa. Dok, makasih banyak buat waktunya. Saya tahu dokter sibuk banget. Dokter sibuk, dokter banyak kerjaan, tapi mau meluangkan waktu, ini luar biasa. Saya seneng banget. Saya ngefans sama dokter. Ini luar biasa. Sebenarnya nggak luar biasa terus, karena emang itu yang bisa saya ucapkan, dok. Dan thank you very much udah berbagi buat dokter gigi Indonesia. Insya Allah ini semua akan berguna dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan buat dokter Iwan ya dok. Amin. Terima kasih banyak dok. Sama juga untuk dokter Yu. Terima kasih dokter Yu atas waktunya dokter. Juga. Masih banyak. Semoga sukses ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.